Kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021, saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Saudara itu yang kecewa atau Tuhan yang salah? Siapa yang salah? Manusia yang salah. Apa sebabnya manusia salah? Nah, di sini ya. Saudara, jangan saudara pikir bahwa setiap pahlawan-pahlawan iman, misalnya Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Rasul Paulus, Petrus, dan seterusnya, itu orang-orang pahlawan-pahlawan iman. Kita pikir bahwa pahlawan iman itu tidak pernah kecewa. Kenyataannya pernah atau tidak? Pernah. Hanya mereka kemudian mengatasi kekecewaan itu dengan pertolongan daripada Tuhan. Mereka tidak membiarkan roh kecewa itu terus ada di dalam hati mereka. Mereka berusaha untuk memergikan itu tidak dengan pertolongan siapa-siapa kecuali pertolongan Roh Kudus. Ya, dan kalau mereka sudah mengambil sikap demikian, itu berarti mereka memilih untuk tidak hidup bersama dengan roh kekecewaan. Secara kecewa atau tidak kecewa itu sebetulnya relatif, ya, relatif. Tetapi Tuhan mau supaya kita itu tidak kecewa. Bagaimana dari orang yang suka kecewa menjadi orang Kristen yang tidak pernah kecewa, tidak lagi kecewa, bukan tidak pernah yang lalu-lalu. Tapi sekarang yang tidak lagi kecewa. So, ini satu pelajaran yang sangat penting sekali untuk kita ketahui. Sebab kalau kita tidak tahu, lama-lama kita akan terus dibisiki oleh iblis. Memang itu sudah biasa, orang kecewa, orang Kristen kecewa, jangan kaget. Suaranya iblis terus. Tujuannya dia adalah untuk membenarkan bahwa kecewa itu bukan satu dosa. Dan kedua, tujuannya iblis memberikan bisik-bisik itu adalah bahwa itu sudah biasa. Jangan disalahkan, jangan dipersoalkan. Dan makin kita tidak mempersoalkan kekecewaan, makin iblis senang. Sebab dia punya rahasia tertutup di dalam kegelapan. Tapi begitu kita periksa menurut firman Tuhan, terang dari firman Tuhan ini adalah seperti terang. Ya. Daud berkata dalam Mazmur 119, berbahagialah orang yang berjalan dengan minyak yang membuat mereka tidak berjalan dalam kegelapan. Ya, jadi saudara, jangan kita dengar terus perkataan daripada iblis. Siapa di sini yang pernah mendengarkan perkataan iblis? Terus saja kecewa terus.
Coba tolong angkat tangan. Perlu nanti diberikan pengurapan khusus. Tidak perlu pengurapan khusus. Anda sendiri sudah harus berjaga. Dan Anda bukan manusia robot, Anda adalah manusia biasa. Tapi kelebihannya daripada binatang adalah kita diberi hak untuk memilih. Binatang tidak, sapi tidak. Satu kali makan rumput sampai mati terus makan rumput, itu sapi. Siapa di sini mau makan rumput terus sampai mati? Tidak ada. Ini kali aku tidak mau makan nasi campur, aku mau makan ini lagi, yang lain. Besoknya tidak mau makan itu, mau makan sate. Manusia itu pembosan. Manusia adalah makhluk pembosan. Katakan kiri kanan, manusia adalah makhluk pembosan. 1, 2, 3. Tapi oleh darahnya Tuhan Yesus aku diubahkan. Loh, jangan amin, ngomong dong. Tapi oleh darah anak domba Allah saya telah dibebaskan daripada kekecewaan. Sebetulnya kecewa atau tidak kecewa itu suatu pilihan. Dan tidak sulit. Ya, tidak ada kehidupan yang murid Tuhan kemudian diajarkan hal-hal yang sangat sulit sehingga orang berkata siapa bisa melakukan ini? Saya sendiri sudah rasul katanya. Ya, gak bisa melakukan, kok sekarang semua mengklaim bisa melakukan itu. Saudara, Tuhan mau supaya kekecewaan itu tidak lagi menjadi masalah di dalam hidup kita. Tapi bagaimana caranya mengusir tuh kekecewaan? Tidak menjadi masalah, artinya kita tidak diserang terus oleh roh kekecewaan. Sebab roh kekecewaan ini sangat sangat licik sekali di dalam tindakan-tindakannya. Saya boleh katakan bahwa kekecewaan ini adalah seperti penyakit kambuhan. Bukan penyakit satu kali datang kepada seorang kemudian sembuh, sudah tidak pernah datang lagi seumur hidup. Jangan saudara pikir seperti itu, saudara keliru. Ya, dan roh kekecewaan ini bukanlah satu penyakit yang tidak menular. Dengan lain kata, penyakit yang menular. Kalau si A dia ada kekecewaan, dia dekati si B. Kalau B tidak hati-hati dengan siasat-siasat iblis, saya tidak katakan si A itu iblis, maka dia pulang, Anda akan jadi kecewa juga. Dan seringkali kekecewaan itu terjadi bukan karena persoalan kita, tapi persoalannya orang lain jadikan kita kecewa. Ini kan bodoh sekali. Betul? Ya, tapi dia teman baik saya. Biar teman baik sampai dimanapun, apa kamu mau terus sama-sama di sorga dengan teman baik? Kalau memang bisa masuk neraka, ya asal ada teman baik itu. Tidak logis. Betul? Soal keselamatan adalah soal pribadi masing, soal pilihan. Jadi kalau Anda memilih sesuatu yang keliru, ya, dan kemudian Anda mulai memasuki masa-masa yang sulit menjadi kecewa dan sebagainya, jangan salahkan siapa-siapa, jangan salahkan gereja mendidik tidak demikian, jangan salahkan Tuhan Yesus. Sebab itu adalah pilihan Anda. Kecuali saya juga akan turut bertanggung jawab kalau saya tidak pernah menjelaskan apa sih roh kecewa ini. Sampai di mana ulahnya dia. Sampai di mana dia bisa menularkan dirinya kepada banyak orang yang lain. Ya, kalau saya tidak pernah mengajar itu kepada saudara dan saudara hidup terus di dalam kekecewaan, bisa jadi dalam masa akhirat saya ditanya sama Tuhan, sama Bapak. Ya, bagaimana kamu? Kamu khotbah bagus, tetapi ini kok jemaatmu banyak yang kecewa sini, kecewa situ, kecewa ekonomi, kecewa bisnis, kecewa rumah tangga, suami kecewa istri, istri kecewa suami, anak kecewa papa, ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita mesti berhati-hati saudara ya, sebab jikalau tidak iblis itu memakai hal-hal yang lazim. Nah, kalau kecewa sudah dikatakan lazim, ya mau apa lagi? Ini lazim tidak dosa, lazim. Lazim itu artinya apa? Bukan sesuatu yang khusus. Lazim itu biasa. Kalau orang Kristen kecewa, biasa. Hati-hati. Hal-hal yang sebetulnya tidak boleh kita anggap biasa, pada saat kita anggap, ini biasa, iblis akan masuk. Karena itu adalah celah. Menganggap dosa itu biasa, itu adalah satu hole. Adalah suatu lubang di mana iblis bisa masuk dan menyerang kita. Ya. Jadi semua lubang-lubang harus ditutup.
Ada dua macam kekecewaan. Ya. Yang pertama kecewa beralasan, ada alasannya dia kecewa. Tapi yang kedua dia kecewa ditanya kenapa, tidak ada alasan yang kuat untuk membuat dia kecewa. Ya, jadi yang satu beralasan, yang kedua tidak beralasan. Jangan salah mengerti bahwa kalau saya mengatakan ya yang satu alasannya ada, beralaskan, dia kecewa karena ada alasan yang kuat. Hati-hati saudara, dengan perkataan-perkataan seperti itu kita mesti hati-hati. Jangan sampai kita memperkuat perkataan iblis. Dan banyak orang Kristen tidak sadar bahwa dia berdiri di pihak iblis. Hanya Roh Kudus yang bisa menerangkan bahwa engkau sudah berdiri di tempat yang salah. Jangan sampai kita tidak sadar, kita membantu iblis. Kalau si A itu menjadi penggosip. Nah iblis cari siapa yang mau melamar tukang gosip. Dapat dia, karena dia punya talenta khusus, yaitu talenta gosip. Dia mendorong iblis. Dia mendorong kerajaan neraka lebih banyak. Yang mestinya dia mendorong kerajaan surga yang lahir dari muka bumi. Ya, jadi kita mesti berhati-hati. Ada banyak dusta dan bahkan semua perkataan iblis itu dusta. Amin. Saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara sudah tahu si A itu pendusta berat. Kira-kira kalau saudara ketemu di tengah jalan dan dia mulai ngomong gini-gini, saudara percaya atau tidak? Kalau percaya sama-sama, sama nasib. Tetapi saya tidak mau percaya. Apa sebabnya? Karena saya sudah tahu ini orang pembohong. Dari 10 kata 11 bohong. Yang ke-11 ya dia sendiri mungkin. Ya. Jadi kita mesti berhati-hati dengan ulah dari iblis yang kadang-kadang dia menampakkan diri bukan seperti yang di televisi itu. Apa itu? Ya. Krokodil apa saya macam-macam yang menakutkan begitu. Siapa di sini yang pernah menonton itu? Yang tadi itu. Penontonnya tadi. Tolong katakan. 1, 2, 3. Udah ya. Takut kesetrum. Tidak usah takut, saya tidak menghukum kok. Cuma kalau Anda tidak mengambil kepastian, memilih yang benar, hidup saudara akan ada banyak kekurangan, ada banyak kerewelan, ada banyak masalah terjadi. Seringkali melalui masalah itu Tuhan mentoki kita, dikasih toki-toki begitu, supaya kita sadar bahwa oh saya ini sudah jauh menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Ya, beberapa macam kekecewaan ditimbulkan oleh satu, janji yang tidak ditepati. Apalagi kalau yang janji itu cowoknya atau ceweknya. Ya, kata lain dari cowok itu apa sih? Saya kok kurang seret kalau ngomong cowok, cewek, cowok, pria sejati. Yang kedua, cewek, ada bahasa Indonesianya? Hah? Wanita, wanita dan pria, ya. Apalagi janji-janji seumur hidup, janji-janji yang tidak ditepati, membuat orang itu jatuh di dalam kekecewaan. Tapi kalau toh dia kecewa itu tidak bisa menolong dia bangkit keluar dari situ. Bahkan membuat dia lebih dalam lagi kejatuhannya. Sampai akhirnya hamba Tuhan itu bilang jangan bicara lagi soal Yesus. Ini pendeta besar. Ya. Rekannya itu mau ngajak-ngajak ngomong tapi dijawab begitu. Dan dia cerita sama saya. Saya bilang saya tidak kaget sebab Alkitab sudah mengatakan demikian. Dari seorang pemberita firman, sekarang dia bilang, tolong stop, jangan bicara tentang Yesus. Jangan bicara tentang Tuhan. Ayo kita bicara soal segala perkara yang lain, asal jangan satu itu. Ini kan sudah murtad. Dan ini saya bukan ilustrasi, saya ngomong ini terjadi. Pada hari-hari ini terjadi. Jadi saudara jangan kita merasa diri kuat. Marilah kita berharap terus kepada Tuhan. Menggandol terus hidup kita. Jangan kita merasa bahwa tanpa Tuhan saya bisa.
Jangan mengatakan kadang-kadang saya perlu membantu Tuhan untuk lebih mensukseskan. Tidak, Tuhan tidak perlu bantuan saudara. Tuhan cuma perlu iman saudara. Tuhan perlu hidup saudara bergantung sepenuh. Tidak ada 1-2% yang di luar Tuhan. Ya, saudara juga diakibatkan karena permintaannya tidak dikabulkan. Ya, permintaannya kepada siapa? Tentu kepada Tuhan atau juga kepada manusia. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak memberikan apa yang dia minta. Karena Tuhan punya rencana lebih indah, yaitu dia mau memberikan sesuatu yang lebih indah daripada yang dia minta ini. Ya, saudara, salah satu pesawat yang pecah di atas pesawat ulang-alik, apa namanya yang pecah itu? Challenger, wah betul-betul di challenge. Challenge itu tantangan itu, ya betul-betul dia mengalami tantangan yang berat. Ya ada 8 kalau tidak salah, termasuk ada guru sekolah biasa dan sebagainya. Ya guru sekolah minggu, ya berdoalah kalau memang bisa. Kalau tidak jangan macam-macam. Ya. Yang penting domba-domba kecil itu ditolong Tuhan. Pada waktu mau di starter mesin yang begitu mahal dan besar, dia menangis di dalam kamarnya si A ini, dan dia bilang, oh Tuhan, mengapa ini bisa terjadi? Bukankah saya adalah anak Tuhan dan saya berjanji nanti saya akan bersaksi di atas sana. Saya akan membuat satu kesaksian internasional, semua bisa dengar. Kan itu bagus toh Tuhan, itu kan baik. Daripada saya nganggur sekarang dalam kamar saya tertutup, terkunci, dan memang sengaja saya tidak mau ketemu siapa-siapa, hanya mau ketemu dengan Pak televisi. Tapi itu tidak menolong. Ya, dia begitu kecewa sekali. Nah ini kecewa. Karena permintaannya, permohonannya tidak dikabulkan. Kayaknya manusia itu maunya lebih hebat dari Tuhan, sehingga apa yang kita minta sama Tuhan, pasti harus Tuhan memberi kepada saya. Kalau itu sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kalau tidak, Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada itu, yang lebih indah daripada yang lain. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu, tapi Tuhan bilang, tidak jadi, aku tidak kasih yang ini, aku akan ganti dengan yang lebih jelek. Tuhan itu tidak demikian. Karena apa? Di dalam hatinya dia tidak ada kejelekan, tidak ada dosa. Bagaimana saudara mau memberikan sesuatu kepada seseorang, kalau saudara sendiri tidak punya apa yang saudara mau berikan itu? Bisa mengerti? Saudara bicara soal damai, sejahtera, rumah tangga, ini, itu, dan sebagainya. Sampai 2 jam, tapi kalau saudara tidak punya damai, saudara tersendat-sendat dalam perdamaiannya rumah tangga sendiri. Ya bagaimana kita bisa men-sharingkan? Sebab dalam perkataan itu kita men-sharingkan sesuatu. Coba kita baca dalam Efesus pasal yang ke 4 ayat yang ke 29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ya, perkataan yang baik untuk membangun. Terus? Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, supaya mereka yang mendengar perkataannya siapa? Perkataan saudara. Bukan perkataan Tuhan turun dari sorga, tidak. Saudara mengucapkan perkataan-perkataan yang menguatkan, dan melalui perkataan itu orang itu yang mendengar beroleh kasih karunia. Ya, jadi saudara, kasih karunia tidak cuma diberikan langsung dari sorga, dibawa oleh Roh Kudus, dibawa oleh awan misalnya dan sebagainya, tidak. Kasih karunia itu kadang-kadang Tuhan berikan kepada seseorang lewat lidah kita, tapi lidah yang sudah disucikan, ya, melalui lidah seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan dan sebagainya. Siapapun, tapi kalau orang itu sungguh-sungguh, lidahnya, mulutnya bisa dipakai oleh Tuhan. Betul? Jangankan lidah manusia, lidahnya keledai bisa ngomong,
ngomongnya bukan lucu, ngomongnya adalah menegur si Balhum, nabi palsu yang kerja untuk dapatkan perhiasan, uang dan sebagainya. Ya, dari raja yang namanya lupa saya, raja siapa? Ya, Raja Balak. Ya, Raja Balak. Ya. Nah, jadi mari jadilah saluran kasih karunia. Ya, sebab di sini dikatakan supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih. Tapi pernahkah saudara mendengar orang ngomong begini, si B ngomong-ngomong, B pulang saudara lemah, saudara kecewa. Aduh, kalau begitu aku tidak perlu pergi gereja, aku tidak mau ikut Tuhan dan sebagainya. Kenapa kok begini. Pernah mengalami kekecewaan, kelemahan? Pernah. Ya, yang salah bukan Tuhan Yesus ya. Yang salah adalah diri sendiri. Mengapa dia mendengar dan mau mendengar perkataan si pembohong ini? Bisa tangkap. Kebodohan seperti ini sama dengan kebodohan daripada Hawa. Ya, Hawa itu sudah tahu bahwa ini ular ini lebih cerdik dari segala binatang yang lain. Dan Adam suaminya sudah memberitahu nama masing-masing. Ya, sebab di dalam Alkitab dikatakan Tuhan mendatangkan segala macam jenis binatang. Dari yang paling besar, gajah, sampai yang paling kecil semut-semut. Untuk Adam memberikan nama. Dan yang aneh, yang luar biasa adalah nama yang setiap kali diucapkan yang berbeda-beda, yang berapa ribu spesies itu, begitu banyak. Selalu tidak sama dengan nama yang lain, yang kepada binatang lain. Ya, misalnya kucing, asli kucing, namanya kucing. Kemudian ada anjing datang, ada bilang ini juga kucing besar. Tidak. Berapa ribu nama-nama, semuanya berbeda. Ini luar biasa. Hikmat Allah yang luar biasa, saudara ya. Nah, jadi satu pilihan bahwa kita tidak mau kecewa. Dan jangan salahkan Tuhan kalau kita hidup menurut pilihan kita. Ya, saya belum selesai tadi. Terus pada waktu Challenger naik. Oh, dia menangis di dalam kamar. Ya, aku sial Tuhan, aku sialan. Tapi tidak pakai sial, tapi cuma sialan. Oh, kenapa kok begini? Oh, kenapa kok? Persis seperti kita. Saudara pernah mengalami seperti begitu? Kenapa saya kok tidak dapat cewek yang ini? Kok cewek yang itu? Dia pelayan Tuhan, yang ini pelayan dunia. Kok tidak dapat yang pelayan dunia? Tuhan mau bersihkan kita dari segala hal yang tidak menurut kehendak Allah. Nah, dalam tempo 7 detik atau 11 detik, Challengers itu meledak. Dar! Kira-kira kalau saudara jadi orang itu bagaimana? Untung tidak semaput mati. Karena syok. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lihat? Kok kayak dunia kiamat? Atau ini kok kayak film-film di dalam sinetron dan sebagainya. Film layar lebar. Kok sepertinya kayak begitu? Tidak. Itu adalah bencana yang besar yang terjadi satu. Terus announcer dari televisi memberitahukan bahwa pesawat Challengers dalam tempo 11 detik meledak. Ya, orang barat tuh selalu mau terang. Kalau ada apa-apa terang, ada apa-apa terang. Orang komunis selalu gelap. Tapi dia menimbun di dalam. Ya. Nah, kemudian setelah dia lihat seperti itu, kekecewaannya luntur. Betul? Tapi kasihan dong, kalau sampai kali mesti meletus begitu, berapa biaya itu? Tabrakan becak membuat, ya aku sekarang tidak mau kecewa. Ya. Sebenarnya tidak perlu. Kalau kita mau taat saja sama Tuhan, itu hidup yang lebih ringan. Ya, dan pada saat itu dia menangis lagi, tapi menangis sukacita, bukan egois ya. Jauhkan itu dari egois. Ya, sekarang dia punya doa dirubah 180 derajat. Bukan kenapa Tuhan, dia bilang terima kasih Tuhan. Bukan menyukurkan orang yang mati itu, tidak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, mungkin ada mereka dekat-dekat sana, kok sekarang baru terima kasih. Terlambat, tapi ya oke, saya masukkan juga ke bawah, dibawa kepada Allah. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih.
andai kata saya ada di dalam pesawat itu, maka saya adalah salah satu dari 8 mati konyol. Tidak ketahuan kuburnya di mana, kuburannya tidak tahu. Yang jelas nyemplung masuk di laut. Ada ayat bilang kuburannya saja tidak diketahui, apalagi jasadnya. Ya, jadi kita tidak boleh mendikte Tuhan. Itu tidak berarti bahwa kita pasif. Kalau saudara hidup berjalan dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan apa yang saudara membutuhkan. Kalau saudara berjalan dengan Tuhan, apa cirinya? Nggak ngomel. Orang yang selalu suka ngomel, dari kemudian dia bersaksi, saya ini jalan dengan Tuhan. Jalan sama Tuhan, Tuhannya lari nanti. Karena kamu ngomel. Ya sebentar bicara tentang pekerjaan Tuhan, setengah jam, sebentar 1 jam ngomelnya. Setengah jam lagi bekerja untuk Tuhan, setengah jam lagi gosip. Tuhan tidak tertarik. Ya. Dan salah satu lagi, mengapa bisa kecewa? Karena ada masalah. Dan masalah itu sebetulnya bukan masalah, ya. Tapi fokus orang itu tertuju kepada masalahnya. Yang mestinya fokus kita ini tertuju kepada pribadi Tuhan Yesus. Kepada mempelai prianya. Terima kasih. Ya. Kalau di sini sebabnya, saya bisa berhati-hati, bisa menangkap. Kalau orang Kristen itu fokus hidupnya cuma terus tertuju kepada masalah ini, masalah itu, kesalahpahaman ini, maka saya berani tanggung bahwa dia orang yang sering lebih dulu kecewa daripada orang lain. Dan kadang-kadang kecewa demi kekecewaan. Seperti gunung yang menumpuk. Sekarang saudara pilih sendiri aja. Saudara mau seperti itu? Hidup saudara nanti akan seperti ada tekanan yang begitu berat di atas pundak saudara. Seperti gunung. Ya, dan Anda mengatakan, Tuhan kenapa kok bisa begini? Kenapa ini ada gunung ini? Kamu sendiri yang tumpuk-tumpuk. Kekecewaan demi kekecewaan, salah paham demi salah paham. Oh, kenapa? Ketika diperiksa, fokusnya tidak pernah tertuju kepada Yesus, tapi kepada masalah, kepada berkat. Apakah tidak boleh diberkati? Jasmani. Itu salah satu kerinduan Tuhan untuk memberkati. Tapi jangan lupa bahwa ada hal yang lebih besar daripada itu. Saudara ya, saudara, Tuhan mau jadikan Anda orang-orang Kristen yang tidak pernah kecewa. Mau? Mau? Ya. Jadi marilah kita berfokus kepada Kristus. Salah satu contoh itulah Esther. Ya. Esther menghadapi masalah besar. Pada tanggal sekian, bulan sekian, nanti semua orang Yahudi akan disapu habis. Dan kekayaannya boleh diambil, dijarah, maunya saja siapapun, silakan. Tapi cara Esther meminta pembebasan itu yang unik. Andai kata kita yang jadi Esther, besok pagi jam 9 menghadap raja, sudah pakai minyak wangi, pakai ini, beli baju baru, dasi baru dan sebagainya, menghadap kepada raja. Ya. Dan raja tanya, apa yang kamu butuhkan? Hei Esther, setengah kerajaan pun aku berikan sama kamu. Luar biasa. Setengah kerajaan yang sedang bertumbuh dahsyat, menguasai dunia yang dikenal pada waktu itu. Ya. Semua apa yang jadi masalahmu, aku akan berikan. Kalau kau perlu ini, perlu itu, aku akan berikan. Perlu kuasa, aku berikan. Perlu cincin, meterai, buat surat, aku berikan semua. Kalau kita jadi Esther, kita bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Raja. Saya begini. Ya. Hampir kami mau dimusnahkan semua oleh Haman, yang namanya Haman, Perdana Menteri. Ya, dan Esther seperti tidak terlalu fokus kepada masalah itu. Dia malah membuat perjamuan. Ya, dia dengan raja dan dengan Haman, PM-nya, Perdana Menteri. Di situ sebelum pulang, raja mengatakan lagi, Esther, kamu perlu apa? Ngomong.
sekarang mumpung aku ada di sini. Ya, ini yang kedua kali. Nah, pada saat itulah dia mulai ngomong. Setelah dia bisa memenangkan hati daripada raja, menyukakan hati raja, berkenan kepada raja. Ya, saudara, Tuhan Bapa di surga tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Tuhan Yesus bahwa inilah anakku yang kukasih, kecuali pada saat dia masuk dalam baptisan air, dibaptis oleh Yohanes dan keluar dari situ. Mestinya dia tidak perlu dibaptis karena dia tidak punya dosa. Ini baptisan Yohanes dikatakan adalah untuk orang berdosa, disebut baptisan taubat. Yesus tidak perlu bertobat. Kenapa? Tidak punya dosa. Dia itu anak Allah yang kudus dan dia juga manusia biasa untuk nanti dipersiapkan mati disalib. Sebab kalau dia tidak datang dalam manusia biasa, apanya yang mau disalib? Kita tidak bisa melihat, jangankan memaku roh seseorang. Melihat saja tidak. Ya. Siapa orang itu Esther? Ini, Haman. Persis kebetulan Haman itu duduk di situ juga. Tadinya dia bangga. Dia bicara kepada semua orang di rumahnya. Tidak ada orang yang diundang oleh permaisuri Esther. Kecuali aku dan raja saja. Orang sombong. Sebentar lagi jatuh dia. Ya. Akhirnya singkat cerita diketahui oleh Raja Ahaz, Raja Nebukadnezar kalau tidak salah. Ya. Bahwa komplotan itu adalah, kepalanya adalah Haman. Nah, akhirnya Haman pada hari yang sama itu disula. Disula itu bagaimana? Dipaku di atas tiang yang 50 hasta tingginya. Kira-kira berapa tuh 50 hasta? Berapa? 25 meter. Ya mungkin bisa jadi. Saudara, yang paling unik Tuhan mau tunjukkan bahwa orang jahat, orang fasik itu kalau mau membinasakan orang benar, maka nanti pembinasaan itu akan kembali kepada dia. Nah ini seperti Haman. Begitu marah sekali dan raja bilang, pagi ini atau malam ini orang ini harus disula. Disula itu dipaku di atas tiang. Pegawai yang satu bilang, nggak usah repot-repot Tuan Raja membuat tiang. Sudah ada tiang di depan rumahnya, di pekarangannya. Untuk apa? Untuk membunuh Mordekai, family dengan Esther. Raja bilang apa? Ya sudah betul. Biarlah dia dipaku di situ, dia disula di situ. Jangan kita suka menjelekkan orang, jangan kita suka membuat sesuatu yang tidak senang di hadapan Allah. Marilah kita mau menjadi orang Kristen yang tidak kecewa. Seperti Esther. Mengapa? Sebab fokusnya dia tertuju kepada Kristus, kepada Raja. Makanya diundang lagi besok. Kalau kita bilang aduh sudah cukup. Satu kali Raja mau datang itu saya hebat itu. Esther bilang tidak. Saya undang lagi Tuan Raja dengan segala hormat. Besok sore datang lagi di istana sini. Dan kita akan makan bersama. Menyenangkan hati Raja. Ya, mungkin minum ya anggurnya sana besar-besar ya. Menyenangkan hati Tuhan lebih dulu, maka apa yang saudara butuhkan akan ditambahkan oleh Tuhan. Amin. Dan tidak perlu saudara harus melalui yang namanya roh kekecewaan. Ya. Saudara, jadi terakhir tadi saya mau katakan kepada saudara, biasanya orang yang kecewa itu persoalan kecil dibesar-besarkan. Ya. Tapi orang yang tidak menyimpan kekecewaan, fokusnya tertuju kepada Tuhan Yesus. Jadi sekarang saudara pilih saja, pandang Tuhan terus, atau lihat kelemahannya orang ini, kejelekannya pendeta itu, kebobrokannya ini itu dan sebagainya. Semua gereja di Makassar dia bisa tahu gerejaku yang paling hebat dan sebagainya. Ya, jangan kita yang memuji diri kata ayat. Tapi marilah fokus kita tertuju kepada Yesus.
Dan orang yang fokusnya hidupnya tertuju kepada Yesus tidak gampang kecewa. Amin. Sebab Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Ya. Tuhan itu begitu baik. Jadi marilah kalau kita berjalan dengan Tuhan, tidak ada perkara yang besar. Semua bisa jadi. Bagaimana cara menghapus kekecewaan? Ya, gampang, mengucap syukur saja, menyanyi, memuji Tuhan, mengucap syukur. Ya, tidak ada nomor 1 begini, nomor 2 mesti begitu, nomor 3 sampai nomor 7 sempurna. Gak usah pakai nomor-nomor. Sederhana. Ya, anak sekolah minggu juga bisa mengerti itu. Apa? Yaitu mengucap syukur kepada Tuhan. 1, dan yang kedua, memuji kepada Allah kita. Sebab fokus kita tertuju kepada Dia, barulah kita bisa memuji kepada Dia. Kalau fokus kita tertuju kepada masalah-masalah kita, kekhawatiran kita, maka bukan fokus yang tadi, fokus yang lain. Setelah itulah sebabnya mari kita mau sungguh-sungguh memeriksa diri kita. Ya, puji nama Tuhan. Saya mau lanjutkan. Jadi, akibat yang pertama, kalau kecewa, ya, semangatnya pudar. Tadinya bersemangat, sekarang tidak. Nah, ini perlu didoakan dan perlu didekati, ada apa di dalamnya. Kalau tidak ada apa-apa, tentu tidak demikian. Ya, tapi kalau ada sesuatu, lekas kita tolong. Supaya jangan dia menjadi lebih kecil, lebih jauh dari Tuhan. Yang kedua, cinta pertamanya luntur. Jadi apa saja pelayanan dia masih lakukan, tetapi sekarang bukan soal apa yang dia lakukan. Tapi bagaimana hatinya itu. Bisa tangkap? Ya. Semangatnya itu bagaimana. Cinta pertamanya. Ya, kalau orang Kristus selalu mengeluh, ini tanda kita mesti doakan dia. Ya, ini tanda ada kekecewaan. Ya, dan ada luka-luka di dalam hati. Saudara, saya saksikan rumah tangga kami kemarin, dulu waktu khotbah saya. Dan saya katakan terakhir, luka itu sudah berubah menjadi mutiara. Dan setiap kali kami menyaksikan itu, kami tidak membagi-bagikan luka. Kami sedang membagikan mutiara-mutiara. Pengalaman-pengalaman buruk saudara, itu kalau saudara sabar dan tidak mau kecewa, ya. Mungkin ada orang bilang, bagaimana? Pendeta Paulus bilang, tidak boleh kecewa. Nah, saya ini manusia biasa, bagaimana? Nggak perlu saudara frustrasi. Ingat satu perkara, bahwa manusia itu terbatas. Betul? Manusia itu kekuatannya terbatas sekali. Tapi ada satu janji dari Tuhan, bahwa kamu akan beroleh kuasa, kekuatan. Kapan? Pada waktu Roh Kudus turun atas kamu. Kisah Rasul 1 ayat 8. Dalam Yohanes juga Tuhan berkata, Bapa akan mengirim penolong. Siapa itu penolong? Roh Kudus. Dan dia akan tinggal dalam hati saudara. Ada orang bilang ini, saya raba-raba hati saya, jantung saya kok tidak ada apa-apa ya. Kok katanya Roh Suci ada di sini. Saudara, Roh Suci itu tidak bisa dilihat karena itu alam roh. Saudara tidak bisa melihat alam roh kecuali sudah dibuka mata rohani. Makanya hidup itu jangan bertumpu atas dasar sesuatu yang baru bisa dilihat. Ketika bisa dilihat, baru dia percaya. Ada banyak hal yang Tuhan akan berikan kepada kita yang saat ini belum kelihatan pada mata kita. Tapi Tuhan mau kesetiaan kita, iman kita. Ya. Jangan cepat kecewa. Atau lebih baik sama sekali tidak kecewa. Ya. Nah, kalau semangat sudah pudar, cinta pertama sudah luntur, dan terus mengeluh itu akibatnya satu. Apa yang dia lakukan rutinitas. Ya. Ya kalau enggak, ini tugasku siapa lagi? Ritual. Akibatnya kedua di dalam gereja, ya masih nyanyi, puji Tuhan, tepuk tangan, dengar firman dan sebagainya. Tapi ritual. Ritual itu artinya tata cara agamawi. Ya. Dan yang ketiga, kalau terus hidup dalam kekecewaan,
orang itu akan jadi bosan. Ya. Dan yang keempat, dengan tidak segenap hati dia melayani Tuhan. Dijauhkan kiranya hal ini daripada kita. Ya, dan akibat yang pertama tadi, akibat yang kedua adalah tidak pernah menyelesaikan tugas dengan baik. Orang yang selalu kecewa itu tidak pernah menyelesaikan pekerjaan dengan baik selesai. Ya, mungkin dia ada banyak pergumulan dalam kekecewaan yang sebetulnya tidak perlu terjadi, itu peperangan rohani di sini. Betul? Dia bisa mengatakan dalam nama Yesus, hei roh kecewa, engkau pergi. Ikat dulu dalam nama Yesus, kami ikat engkau dan dihardik oleh Allah. Keluar dan jangan kembali lagi. Betul? Beberapa hari yang lalu saya mendoakan seorang yang sudah 15 tahun penuh kepahitan. Dan ya dikatakan dirasuk, ya kadang-kadang kan jelas. 15 tahun, bayangkan begitu lama sekali. Ya, saudara, kenapa suaranya kok berubah? Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah ya. Puji Tuhan. Nah, ini untuk kampanye atau untuk apa ini? Ini lain ini. Suara lain tidak boleh. Nah, yang pertama tadi akibatnya rutinitas dan sebagainya. Yang kedua, tidak pernah menyelesaikan tugas dengan baik. Karena mestinya dia fokus kepada tugas, tapi dia tambah juga fokus kepada beberapa hal yang dia sendiri tidak perlu menjatuhkan diri di dalam masalah-masalah seperti itu. Sebab dia punya tugas khusus sendiri dari Tuhan, belum selesai. Ngapain kita mau mencampuri urusan orang lain? Kecuali kalau orang itu minta nasihat. Dan nasihat saudara itu harus yang benar sesuai firman Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya kita, siapa yang kecewa? Biasanya orang kalau kecewa itu mempersalahkan orang lain. Ya, bukan mempersalahkan dirinya, mempersalahkan orang lain. Sebenarnya orang lain itu urusannya dia sendiri. Kenapa kita mesti menjadikan satu dengan urusan kita? Saudara, Tuhan mau supaya kita tidak demikian. Ya. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana, sebentar ya. Ya. Mari kita mau baca 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Ayat yang ke-34 sampai dengan 35. 1 Samuel 15 ayat 34. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibeah Saul. Ya, terus? Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Ya, puji Tuhan. Di sini saya minta perhatian sedikit dalam ayat 35. Sampai hari matinya. Siapa yang mati? Samuel. Siapa Samuel? Nabi yang besar. Tidak melihat Saul lagi. Tidak pernah ketemu. Apalagi SMS. Zaman dulu belum ada SMS. MSM. Ya, karena kamu sudah punya SMS. Ya, kalau mau SMS seorang, SMS ayat-ayat firman Tuhan. Betul? Jangan I love you. Ini merusak ini. Kalau begitu. Jangan campur-campur itu urusan lain. Ya. Sampai hari matinya Samuel, si otoritas itu, ya, otoritas di atas segala sesuatu yang rohani, Samuel tidak melihat Saul lagi. Tapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena Tuhan menjadikan Saul raja atas Israel. Ya, sudah di sini dikatakan Samuel itu tidak pernah melihat Raja Saul sampai hari matinya. Nah,
bahaya sekali jikalau seorang hidup tanpa ada otoritas. Kalau Samuel, sumber dari otoritas itu, mati, maka tidak ada lagi otoritas. Dan manusia bisa berbuat apa saja yang dia mau. Dia pikir betul, benar. Ya, karena tidak ada otoritas, hidup yang paling berbahaya adalah hidup yang tanpa otoritas. Kalau dia berbuat salah, siapa yang mesti menegur dia? Tidak ada. Kau tidak, kau tidak, saya tidak berani, kau tidak. Saudara, maka akibatnya manusia itu akan mau melakukan sesuatu semau gue. Seperti Saul, mau membunuh Daud tanpa alasan, hanya karena nyanyian dari putri-putri itulah yang membuat putri-putri Sion, saudara ya. Nah, marilah saudara-saudara, kita mau lebih lanjut. Bagaimana caranya untuk tidak kecewa? Ada dua. Tadi saya sudah jelasin, mengucap syukur dan memuji-muji Tuhan. Dua ini adalah dua penjaga hati kita. Ya, penjaga. Sebab kalau ada roh kekecewaan mau datang, dia mesti berhadapan dengan dua penjaga ini. Siapa dia? Yang pertama, ucapan syukur. Yang kedua apa? Ya, memuji dan menyembah kepada Tuhan. Ya, dan kalau dia datang, kekecewaan mau datang, dia bilang, stop, aku menolak kamu. Dilarang roh kekecewaan masuk di sini. Kenapa? Di sini ada ucapan syukur dan memuji Tuhan. Kamu tidak boleh campur di situ. Aku tolak kamu. Kira-kira dia pergi atau tidak? Dia pergi. Yang tidak pergi kalau tidak ada ucapan syukur, kita ngomel-ngomel. Kenapa Tuhan kok begini? Kenapa Tuhan kok begitu? Dan sebagainya. Bisnis saya kok begini, begitu dan sebagainya. Orang ini lemah terhadap kekecewaan. Dan pada saat dia kecewa, iblis masuk di dalam dia. Jadi saudara-saudara perhatikan. Enggak usah saudara minta dua penjaga itu. Setiap hari berikan penjaga-penjaga dalam hati pikiran kita. Tuhan sudah siapkan di dalam hidup saudara. Roh tidak kecewa. Yaitu mengucap syukur dan memuji Tuhan. Tapi kalau kosong, rumahnya kosong, rumah hati kosong. Nah, ini yang berat. Ya. Kemudian dia buka pintu hatinya, maka kemudian si roh kecewa itu langsung nyelonong masuk di dalam hati saudara. Ya. Yang sebetulnya dia tidak pernah diundang untuk masuk, tapi dia sendiri nyelonong masuk situ. Karena apa? Enggak ada penjaga. Mana penjaganya? Semua mana? Pergi kemana? Ya. Pergi kepada orang yang memuji Tuhan. Ya. Jadi karena hati saudara tidak dijaga, jadi bagaimana caranya supaya saudara menjaga hati? Mengucap syukurlah. Hadirkan itu mengucap syukur. Mungkin tidak 24 jam non-stop, tapi setiap kali saudara ingat Tuhan, saya bisa mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk rumah kami, untuk pekerjaanmu. Terima kasih untuk berkat-berkat kami bisa bagikan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk suami saya. Ya, atau suami bilang, Tuhan terima kasih untuk istri saya. Walaupun sedikit cerewet, enggak apa-apa Tuhan. Dia manis katanya. Cerewet dan manis. Ya, saudara, terima kasih. Jangan, Tuhan saya ini hidup itu apa? Hidup saya ini tidak berguna, hidup saya ini morat-marit dan sebagainya. Cuma itu saja. Kemudian roh kekecewaan bilang, Tuhan kecewa namanya. Tuhan kecewa bilang, bolehkah aku masuk? Oh ya boleh masuk. Konco memang cocok, rohnya cocok. Saudara, kita mesti berhati-hati dalam hal ini. Ya, kalau kita menghadapi satu fellowship misalnya, kita kumpul, pasti ada orang yang aneh-aneh. Ya, ada yang begini, ada yang begitu. Tuhan ajari, lihat saja sisi baiknya dari orang-orang itu. Sisi jeleknya jangan digosipkan, apalagi dimasukkan hati dan sebagainya. Sisi yang baik saja.
Kalau kita terus melihat kekurangan orang, ya, bakalan kita tidak bisa mempunyai roh yang kuat. Kita akan kecewa. Kenapa orang itu kok sudah begitu, kok begini, begitu dan sebagainya. Mengapa dia seorang pelayan Tuhan yang sudah berapa tahun kok begini, begitu dan sebagainya. Menghakimi. Saudara, tapi Tuhan mau tidak mengucap syukur. Hadirkan penjaga itu. Bagaimana? Bukan SMS, telepon, penjaga ayo cepat datang sini. Kenapa kamu kok tidak masuk-masuk? Ya. Memuji Tuhan. Mengucap syukur. Dengan cara itu Tuhan kekecewaan tidak bisa masuk. Yang masuk adalah Roh Kudus. Karena dia diberikan oleh Allah. Ya. Sebab begini saudara. Tidak ada perkara yang tidak bisa kita lakukan. Kalau itu kehendak Tuhan. Amin. Tidak ada sesuatu yang kita tidak bisa. Tapi Tuhan perintahkan kita bilang, tidak bisa Tuhan. Aku perintahkan kamu, nggak bisa Tuhan. Ya, sebab apa? Tuhan bilang bisa. Jangan bilang tidak bisa. Mungkin kita sedikit grogi. Bagaimana Tuhan bisa? Tuhan bilang begini, aku sudah mengutus seorang penolong buat kamu. Ya, penolong bukan penolong sebentar 2 jam di sini terus pergi ke situ 2 jam lagi. Kayak orang kerja di Eropa tuh dihitung jam. Aku sudah menyediakan penolong untuk kamu. Semua orang percaya yang sudah lahir baru. Yang ada di dalam peperangan rohani. Kalau saya merasa belum mempunyai, kalau saya masih kecewa-kecewa, minta. Pastikan sebelum Anda keluar dari tempat ini, Anda sudah dirubah oleh Tuhan. Hadirkan, nggak pakai bayar itu, 2 penjaga itu, mengucap syukur dan memuji Tuhan. Dan walaupun si gosip datang, tapi ruangannya sudah tidak ada untuk gosip. Ya, ruangannya sudah untuk mengucap syukur dan memuji kepada Tuhan yang luar biasa. Jadi marilah kita mau belajar sekarang. Termasuk suami istri kalau melihat, wah istri saya kok begini, suami saya kok begitu. Iblis korek, mungkin kamu keliru memilih ya. Tidak, katakan hai iblis, aku tidak keliru. Ini jodohku. Hanya saudara perlu dikuduskan. Ya. Jadi jangan lihat kelemahan suaminya terus setiap hari. Apalagi kalau dia lihat itu suami yang itu kok begitu indah, begitu mesra, begitu ini itu dan sebagainya. Ya, kalau suami Anda tidak mesra, Anda dulu dong mesra. Ya. Jangan mami, papi datang terlambat. Dari mana kok datangnya terlambat 1 jam? Biasanya jam 4 sore, sekarang kok jam 5 sore. Ya kalau begitu terus ya dia ketakutan kalau mau masuk rumah. Ya saudara, jangan lihat kekurangannya. Juga jangan suami-suami melihat kekurangan daripada istri. Tidak ada istri yang tidak ada kekurangan. Tidak ada suami yang tidak ada kekurangan. Didoakan bukan diomelin, itu jalan keluarnya. Kalau tidak, roh kecewa sudah siap. Pokoknya kalau ada apa-apa, aku masuk nyelonong. Tapi itu tidak bisa terjadi kalau kita punya penjaga yang pertama itulah mengucap syukur dalam segala dan memuji kepada Tuhan. Urusan dia punya kelemahan atau itu urusnya dia kepada Tuhan. Ya. Kita cari positifnya. Dan juga roh yang lembut, roh yang mau berubah, jangan kepala batu. Ya. Yang roh yang mau berubah. Nah, sehingga dengan demikian saudara tidak berhak untuk mengatakan saya tidak bisa Ya, bersaksi, saya tidak bisa Loh, apa kamu ada penolong atau tidak? Penolongnya itu mana? Mungkin sudah kabur kembali ke surga. Enggak masih ada Loh, kenapa kok tidak diminta tolong kepada Roh Kudus? Karena dia itu sudah disediakan bukan datang kepada kita untuk menjadi Tuan besar kita, pemelihara kita, pemberkat kita. Dia itu dijadikan penolong. Yesus bilang ini penolong. Jadi saudara, apapun saudara terbatas melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mau lebih, kita tinggal call penolong, tolong.
supaya tugas ini bisa selesai sampai di-extend ke sana. Haleluya. Roh Kudus manggut-manggut ya. Makanya saya bilang setiap perintah Tuhan yang diberikan kepada kita, itu kita tidak mungkin kita tidak bisa. Kita bisa. Karena apa? Roh Kudus. Dia penolong kita. Dia penghibur kita. Kurang apa lagi saudara? Ya, pokoknya usaha kesulitan apapun yang menimpa hidupmu, call kepada Roh Kudus 7777. Ya, sudah punya call-nya 7777. Ya, artinya kesempurnaan itu ada di dalam Roh Kudus. Dan mulai sekarang jangan mengatakan saya tidak bisa. Saya bisa oleh Roh Kudus. Katakan kiri kanan, saya bisa. Lagi sekali, saya bisa. Haleluya. Lagi sekali, saya bisa. Nah, sekarang mengucap syukur. Saya berterima kasih untuk istri yang Tuhan berikan kepada saya. Yang belum kawin, tutup mulut. Bila perlu kasih plester dulu. Jangan cepat-cepat. Kerja buat Tuhan. Saya bilang sama mereka, kamu masih umur 20, ada yang 16, ada yang 16,5. Mau keluar sekolah kita, mau pergi keliling dunia. Untuk ke Cina tapi jalan-jalan. Jangan dong, mulai dari bawah. Kalau kita mulai dari bawah, kita tidak akan sombong. Sekalipun kita dipakai Tuhan sampai dimanapun, Tuhan akan menjaga. Roh Suci itu yang menjaga. Supaya kita jangan sombong. Orang sombong selalu punya nasihat untuk orang lain. Tapi dia sendiri tidak mau dinasihati. Ya, kalau ada kekurangan, nah itu seorang yang berbahaya sekali. Makanya tadi sampai Samuel mati, entah 1 tahun, 2 tahun, Raja Saul tidak pernah ketemu dengan Saul. Berarti Samuel tidak pernah menasehati lagi sampai matinya dia. Padahal ada nasihat, ada nabi. Perlu apa saja, perlu doa, perlu masalahnya mau diselesaikan, perlu apa saja. Roh Suci itu penolong segala sesuatu. Ya, dia guru segala sesuatu. Di dunia kan banyak guru, tapi guru itu paling-paling merangkap apa? Ya, merangkap guru sejarah, guru matematika, bukan matematika, sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Perancis, dan seterusnya. Ya, paling banyak seorang guru itu mungkin dia bisa mengajar 4 fak. Mungkin dia sekolah di mana dan dia bisa dapatkan lagi 4. Tapi pelajaran di SMP, SMU cuma 4. Enggak dong, berapa? 40 dong? Banyak. 20, taruhlah 20. Bisakah semua itu guru itu yang bisa menolong? Wah, kalau yang ini saya tidak pernah belajar soal ini. Yang itu saya tidak, jurusan saya bukan matematika. Jurusan saya adalah ahli sejarah, bukan ahli nujum, ahli sejarah. Saudara, tapi Roh Suci ahli dalam segala hal. Amin. Ahli untuk menguatkan, ahli untuk membangun, ahli untuk meneruskan kasih karunia melalui mulut kita, ahli dalam segala hal, ahli dalam menyenangkan hati daripada Bapa. Dan saudara tinggal dengarkan suaranya dia, maka Tuhan akan membawa saudara kepada level yang lebih atas. Tuhan memberkati saudara sekalian. Oh, haleluya. Beri salam kiri kanan sebelum berdiri. Anda berhasil dalam Tuhan. Jangan lihat kesalahan-kesalahannya. Kesalahan memang perlu ditegur, tetapi jangan menjadi penghambat. Mari kita bangkit berdiri semua.